Marcos Llorente dan Alex Baena menjalani latihan terpisah sebelum nantinya dijadwalkan akan bergabung dengan tim. Hingga saat ini, isu kepindahan Alvarez dari Atletico masih belum menemui titik temu. Sebelumnya, Diego Forlan resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Uruguay. Forlan berstatus pelatih sementara atau interim hingga Maret 2027. Forlan menggantikan Marcelo Bielsa yang gagal membawa Uruguay lolos dari fase grup Piala Dunia 2026. Selain sebagai pelatih timnas senior, Forlan juga ditunjuk sebagai pelatih timnas U20. Berbekal karir mentereng selama menjadi pemain, legenda timnas Uruguay itu diharapkan mampu membawa Uruguay kembali ke masa kejayaan mereka dan mampu bersaing di level dunia. Ya, momen yang tak disangka terjadi di pertandingan Liga Brasil ketika seorang pemain merayakan gol dan terjatuh ke terowongan menuju ruang ganti pemain. Dan pemirsa, kabar itu sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Namun Anda jangan beranjak dulu ya, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Syahda Yostiza mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan salam sport one. Pertandingan Liga Brasil antara Coritiba versus Chapecoense mendadak viral di media sosial setelah aksi selebrasi gol yang dilakukan pemain Coritiba, Jessy Maranhão. Momen itu terjadi saat Jessy mencetak gol kedua Coritiba di menit ke-45. Pemain Brasil tersebut kemudian merayakan golnya dengan melompat papan iklan yang ada di pinggir lapangan. Apesnya ternyata di balik papan iklan tersebut terdapat terowongan pemain menuju ruang ganti. Alhasil Jessy langsung terjatuh masuk ke dalam lorong tersebut. Tugas medis pun langsung datang untuk memberikan bantuan kepada Jessy. Namun ternyata kesialan Jessy tidak hanya sampai di sana. Setelah melakukan pengecekan VAR, wasit menganulir gol Jessy tersebut karena lebih dulu berada dalam posisi offside. Jessy pun akhirnya diganti di awal babak kedua. Disinyalir karena mengalami cedera akibat terjatuh ke terowongan selepas selebrasi di babak pertama. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak 15 poin rencana perdamaian Gaza, usulan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur tega menusuk istri sirinya dengan menggunakan pisau dapur Minggu pagi. Akibatnya ibu rumah tangga itu meninggal dunia saat perjalanan menuju ke rumah sakit terdekat.
Selamat pagi pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah viral aksi tawuran geng motor dengan warga menggunakan busur panah. Terjadi di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim patroli terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran. Inilah video warga saat terjadi aksi penyerangan puluhan anggota geng motor terhadap sejumlah warga di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku melepaskan petasan, busur panah dan terus memprovokasi warga yang memilih bertahan di dalam lorongnya. Aparat polisi dari Opsnal Satintelkam Polrestabes Makassar mendatangi lokasi dan membubarkan tawuran. Polisi terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran saat berada di lokasi sempat nyaris diserang oleh pelaku tawuran menggunakan busur panah. Tidak ada satupun para anggota geng motor atau warga yang terlibat tawuran berhasil diamankan di lokasi, lantaran mereka terlebih dahulu kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Namun polisi yang melakukan penyisiran mendapati satu panah busur, botol kaca dan batu yang digunakan untuk tawuran. Demi mencegah tawuran dan penyerangan susulan, kepolisian mengintensifkan patroli di sekitar lokasi. Polisi juga mengimbau kepada warga sekitar untuk tidak keluar rumah di malam hari agar tidak memancing para geng motor melakukan provokasi penyerangan.